Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di P2K2. Nah, di sini kita masuk kepada modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah menyusun dan mengendalikan anggaran yang minggu lalu sudah saya sampaikan? Ya, ibu-ibu, bagus-bagus semuanya sudah menyusun anggaran sesuai yang sudah saya instruksikan kepada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, masih ingat cara menyusun anggaran ibu-ibu? Iya, ibu-ibu semua sudah menyusun anggaran. Tentunya ingat ya ibu-ibu. Dan ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu ini, cara mengendalikan anggaran. Bagaimana cara mengendalikan anggaran ini ibu-ibu? Ya, ibu-ibu semuanya jawabannya bagus-bagus. Nah, di sini cara mengendalikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Baru disamakan dengan pemasukan. Nah, di sini kita akan tahu pemasukannya berapa, pendapatannya yang setiap harinya masuk itu berapa, baru kita bagi kepada kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan cermat meminjam dan menabung. Bagaimana cermat meminjam ini ibu-ibu? Nah, nanti sesi yang akan datang akan kita bahas lagi. Dan menabung, bagaimana menabung? Tentunya menabung sudah tidak asing lagi kepada para ibu-ibu yang saya akan jelaskan nantinya. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam sesi-sesi yang sudah saya sampaikan, kita akan mengadakan ice breaking ibu-ibu. Di sini saya akan membagi ibu atas 4 kelompok. Setelah 4 kelompok tersebut, saya akan menyampaikan kelipatan 5, 10, 15, 20, 25. Nah, nanti saya akan bagi bahwasanya 5. Ibu-ibu menjawab B. 10, ibu-ibu menjawab B. Baru 25. Ibu-ibu menjawab B. Nah, di sini ibu-ibu saya bagi rata ini ya ibu-ibu sesuai dengan yang hadir pada P2K2 hari ini. Nah, langsung saja ibu-ibu bagi kelompoknya. Oke ibu-ibu. Nah, 5, 10, 15, 20, 25. Oke ibu-ibu semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan dulu semua untuk kita. Nah, ibu-ibu, nanti kita akan masuk sesi yang selanjutnya akan kita bahas. Saya mohon kepada ibu untuk duduk kembali. Ibu-ibu, sekarang kita masuk kepada sesi merencanakan utang dengan hati-hati. Saya ingin bertanya kepada para ibu-ibu di sini. Siapa yang tidak pernah berhutang? Nah, tidak ada ya, tidak pernah yang tidak berhutang. Nah, ibu-ibu di sini setiap orang pasti akan memiliki masalah keuangan. Nah, keuangan ini sering menjadi permasalahan dan tidak asing lagi bagi para ibu-ibu ataupun saya juga begitu. Nah, begini ibu-ibu. Sebelum meminjam, kita harus merencanakan atau dengan hati-hati. Nah, di sini ibu-ibu, bagaimana cara merencanakan hutang gitu? Hutang kok direncanakan gitu, ibu-ibu. Nah, di sini ibu-ibu yang boleh untuk berhutang itu ketika kebutuhan mendesak. Contohnya apa ibu-ibu? Ketika ada salah seorang ataupun keluarga kita yang sakit, kita harus tidak memiliki uang, kita harus berhutang. Begitu ibu. Jadi kita harus merencanakan. Bagaimana kita merencanakannya? Nah, ini kita
bisa berhutang dengan ada beberapa lembaga ataupun perseorangan. Nah, di sini kita berhutang dengan yang tidak memiliki risiko tinggi. Contohnya apa ibu-ibu? Kita berhutang kepada kerabat, keluarga. Nah, jika sudah tidak ada, maka kita berhutang kepada contohnya tempat ataupun lembaga yang memiliki persenan rendah, mudah dijangkau, tidak terlalu jauh. Sesuaikan dengan pendapatan juga ibu-ibu agar tidak ada keterpurukan nantinya. Nah ibu-ibu, sebelum kita berhutang kita harus memilih tempat meminjam. Nah di sini kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan lembaga ataupun perseorangan yang akan kita ambil atau kita akan berhutang kepada mereka. Nah, di sini ibu-ibu, sumber dari berhutang itu dari saudara, dari bank keliling, nah dari pinjaman simpan PKK ataupun dari kelompok PKH yang ada arisannya. Nah, ataupun bisa juga dari koperasi simpan pinjam dan yang satu lagi pasar bank. Nah, di sini kita harus mengetahui ibu-ibu kelebihan dan kekurangan, mana yang lebih mudah dan lebih terjangkau bisa untuk kita melakukan pembayaran hutang tersebut, maka kita bisa untuk meminjam di situ. Nah, ibu-ibu di sini jangan pula berhutang ini dijadikan konsep untuk selalu memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Nah, di sini dilarang ya ibu-ibu. Saya menekankan bahwasanya kalau kebutuhan mendesak boleh untuk berhutang. Nah, ibu-ibu, di sini ada beberapa ini untuk berhutang. Contohnya ada bank, koperasi simpan pinjam, melalui koperasi, melalui kelompok simpan pinjam umum. Nah, di sini kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk meminjam uang tersebut. Nah, ibu-ibu, bagaimana jika adanya pinjaman ini kita akan memenuhi kebutuhan bukan keinginan ya ibu-ibu. Ibu-ibu, sekarang kita masuk kepada menabung secara rutin. Nah, di sini siapa ibu-ibu yang suka menabung atau menyisihkan uangnya untuk disimpan? Ya, ibu-ibu, banyak juga ternyata ya Bu yang suka menabung di sini. Jadi menabung itu penting karena banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga ataupun mendesak. Nah, di sini ibu-ibu, menabung merupakan sebagian besar yang tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatannya terbatas. Nah, di sini ada juga gitu yang tidak mau atau tidak bisa menabung karena pendapatannya terbatas. Ada juga menabung itu bisa dia pendapatannya sedikit tapi menyisihkan sebagian dari yang sedikit tadi. Nah, di sini ibu-ibu, menabung ini dimulai dari sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jadi tidak ada yang langsung besar. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi banyak. Nah, ataupun menjadi bukit, bahasa yang sering kita dengar. Ibu-ibu, di sini saya punya tips untuk menabung dengan sukses. Nah, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Nah, buatlah rencana menabung untuk menjadi tujuan. Jadi, menabung itu ada target ataupun tujuan. Menabung harus disisihkan di awal, bukan ditunggu-tunggu ada sisa pengeluaran begitu ibu-ibu. Jadi menabung ini memiliki target ya ibu-ibu. Nah, kenapa kita harus menabung? Nah, di sini menabung sejak awal itu bisa untuk memenuhi ataupun menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain. Nah, ibu-ibu, di sini saya berikan kepada ibu-ibu untuk kerja kelompok. Nah, di sini ibu menggunakan kertas
tiap kelompok buat rencana menabung menggunakan format tabel yang sudah saya bagikan tadi. Nanti dikumpul ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, di sini saya juga punya tips. Tipsnya apa aja itu sukses untuk menabung gitu ibu-ibu. Jadi, ketika kita menabung itu juga bisa menjadi investasi bagi kita walaupun sedikit demi sedikit. Ibu-ibu, kita akan membahas memilih tempat dan cara menabung. Bagaimana cara menabung dan tempat di mana saja untuk menabung. Ibu-ibu, siapa di sini yang bisa menjelaskan menabung itu di mana? Oke, saya persilakan kepada ibu-ibu. Baik ibu-ibu, terima kasih Ibu Ita atas penyampaiannya. Nah, Ibu Ita menjelaskan bahwasanya celengan di rumah untuk menabung. Bagus sekali. Terima kasih Ibu Ita. Nah, Ibu, di sini tempat menabung ada banyak, tidak hanya satu. Contohnya yang sudah dijelaskan Ibu Ita tadi, celengan. Yang kedua, sekolah, bisa juga sekolah anak-anak ya Ibu. Baru arisan, kelompok PKK atau simpan pinjam, koperasi, bank, pasar. Nah, ibu-ibu, di sini apa saja kemudahan-kemudahannya? Kalau di celengan rumah otomatis dapat terjangkau ya ibu-ibu. Nah, ini sangat mudah sekali. Sekolah juga begitu, tetapi bisa juga bahwasanya uang tersebut sudah ditetapkan. Beda juga dengan kelompok arisan. Nah, ini di sini membutuhkan banyak orang agar uang tersebut terkumpul. Kapan untuk waktunya uang tersebut kita yang menarik ataupun kita yang waktu sudah dijadwalkan, begitu ibu-ibu. Koperasi di sini kita juga bisa menyimpan di koperasi. Nah, tapi ada juga begitu kendala-kendalanya ketika pendapatan ibu tidak hanya satu ataupun tidak tetap begitu ibu ya. Nah, di sini ada juga di situ bank pasar. Bank pasar ini kita juga bisa menyimpan di situ ya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini penutupan dari saya, hal-hal penting yang sudah saya sampaikan dapat ibu sampaikan. Saya minta satu orang saja. Baik ibu-ibu, terima kasih Ibu Ita sudah menyampaikan hal-hal penting yang sudah saya minta tadi. Nah, di sini bahwasannya pengelolaan keuangan ataupun ada sesi-sesinya yang sudah saya sampaikan, memilih tempat dan cara menabung, cermat meminjam dan menabung. Nah, di sini banyak sekali poin-poin penting yang bisa ibu aplikasikan setelah P2K2 ini. Nah, ibu-ibu, nanti saya ingin menekankan kepada ibu dan saya ingin mengingatkan bahwa semua informasi akan dirasakan manfaatnya kepada ibu-ibu dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu-ibu, di sini saya ingin pada sesi berikutnya setelah mengendalikan pengeluaran utang dan menabung, maka kita juga perlu tahu cara meningkatkan pendapatan. Nah, sesi berikutnya ataupun bulan depan di tanggal yang berbeda ataupun bisa di tempat yang berbeda juga, kita akan belajar mengenai memula usaha. Mereka diharapkan ataupun ibu-ibu dapat diharapkan datang kembali. Nah, ibu-ibu, di sini saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya dan partisipasinya. Mungkin ini saja pertemuan P2K2 kita. Saya akhiri ya ibu-ibu. Tetap semangat kan ibu-ibu? Ya, alhamdulillah semuanya tetap semangat. Nah, ibu-ibu, bagaimana P2K2 hari ini? Semoga bisa membantu ibu-ibu dalam mengelola keuangan. Mungkin ini saja dan tidak panjang lebar. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.